Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ingin memaparkan mengenai aplikasi manajemen pemenangan partai politik tingkat kabupaten kota. Aplikasi ini berbasis server cloud ya, jadi itu terpisah memang antara software saja dengan server cloudnya, tapi kita membundelnya menjadi satu kesatuan paket harga gitu. Karena kalau dipisah kadang-kadang softwarenya sih bagus, ketika dia pakai server yang tidak bagus ya dikira software yang bermasalah padahal servernya yang bermasalah. Maka kami memberikan solusi ya include saja software aplikasinya kemudian dengan server cloudnya. Server cloud ini tentunya sudah tahu bahwa rekan-rekan sudah tahu bahwa ini berbasis internet ya, online. Jadi pada level admin dapat membuka dan menjalankan aplikasi di laptop ya yang terkoneksi dengan internet tentunya. Kemudian relawan di lapangan, saksi TPS, kemudian tim pemenangan tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan dan desa, tingkat RT RW atau sampai ke basis TPS. Itu di lapangan mereka bisa menggunakan handphone mereka masing-masing ya, Android, smartphone maupun iOS, merek apapun ya. Intinya selama mereka bisa menjalankan atau melihat, membuka aplikasi di handphone mereka ya. Ya, secara umum aplikasi ini ringan, tidak berat, dan kita juga sudah proteksi dengan sistem security keamanan data. Dengan menggunakan server cloud juga keamanan data jadi berlapis ya, karena server cloud ini lebih menjamin security pada data dan sistem. Jadi kalau dia kena hacker ya, hack oleh pihak tertentu ya, yang kena hanya satu bagian saja, tidak keseluruhan pada sistem. Beda dengan kalau pakai server fisik ya, server fisik kan sekarang juga mahal, kemudian lebih rentan ya kena hack orang lain gitu. Baik, aplikasi ini sudah memiliki fitur-fitur pemenangan. Di dalamnya ada modul manajemen tim. Manajemen tim ini ya dari kalau tingkat kabupaten kota ya tentunya ditentukan dulu oleh pimpinan kabupaten kota itu siapa koordinator pemenangan partai di tingkat kabupaten kota itu ya, satu orang. Nanti orang tadi yang merekomendasi nama-nama koordinator kecamatan. Tiap kecamatan satu orang koordinator pemenangan. Database dari orang bersangkutan diinput ke sistem, termasuk sesuai KTP-nya, NIK, nama, alamat ya. Kemudian juga nomor HP-nya ya. Itu perlu karena handphone ini nantinya akan dijadikan basis juga untuk cross check ya, atau informasi dari sistem gitu. Kemudian koordinator kecamatan tadi melanjutkan tugas berikutnya adalah merekrut dan menentukan koordinator di level desa dan kelurahan. Tentu koordinator tingkat kecamatan adalah tokoh kecamatan tersebut dari partai yang memang memiliki jaringan ya, orang-orang beliau di partai bersangkutan untuk dipercaya menjadi koordinator pemenangan tingkat kecamatan. Ya, koordinator kecamatan tadi data personilnya pun diinput ke sistem sesuai, di sini sudah ada fitur-fiturnya ya di tiap level itu. Kemudian data lengkap seperti yang saya sampaikan tadi, juga melanjutkan tugasnya merekrut dan menentukan siapa koordinator di tingkat TPS. Tadi koordinator kelurahan dan desa sudah. Koordinator kelurahan desa ini bertugas untuk membantu merekrut dan menentukan siapa yang layak menjadi koordinator pemenangan tingkat TPS. Ada juga partai yang tidak langsung ke TPS, jadi dari koordinator desa dan kelurahan itu dia mau ke level RW dulu atau RT. Nggak apa-apa, sistem ini bisa mengikuti ya. Kita akan siapkan nanti kalau butuh koordinator tingkat RW atau tingkat RT. Baru setelah itu koordinator tingkat pemenangan TPS. Nah, pemenangan dalam sistem ini adalah berbasis TPS. Dan setiap data calon suara warga masyarakat yang sudah bersepakat mendukung partai bersangkutan
yaitu di data dan di input datanya ke sistem, sehingga kabupaten kota bersangkutan dengan sistem ini juga memiliki database ya pada pemilu 2024, pendukung-pendukung mereka, database warga masyarakat yang mendukung mereka. Karena dengan ini juga ada penginputan data sesuai KTP dan nomor HP bersangkutan. Kalau per TPS itu ditargetkan misalnya meraih 30 suara, ya 30 suara, berarti koordinator pemenangan TPS ya berjuang untuk membantu meraih 30 orang calon pemilih ya di TPS-nya. Itu juga ada trik dan caranya ya yang sesuai aturan. Nanti pada saat pelatihan kami akan menjelaskan lebih detail. Kemudian apa manfaat aplikasi ini diterapkan di tingkat partai di tingkat kabupaten kota? Yaitu untuk menjamin kemenangan perayaan suara partai sesuai target partai untuk menang ya. Misalnya di kabupaten kota itu ada 3 dapil misalnya, atau ada juga yang 4 dapil, ada yang 5 dapil. Nah, dapil caleg ya, kalau sistem dapil caleg pada sistem terbuka. Nah, intinya untuk pemenangan partai tingkat kabupaten kota ini ya sudah mencakup seluruh kecamatan yang ada di kabupaten kota bersangkutan, seluruh desa dan kelurahan, seluruh RT RW, dan sampai ke basis TPS yang ada di kabupaten kota bersangkutan. Sistem ini juga dilengkapi dengan real count, quick count, dan ada fitur manajemen logistik partai, ya atribut dan lain-lain, distribusinya, stoknya berapa, pengadaannya dan lain-lain, itu lengkap di sini. Kemudian sistem ini juga dilengkapi dengan fitur survei ya, sehingga partai di tingkat kabupaten kota juga bisa melakukan survei internal untuk mengetahui keterpilihan partai sebelum hari pencoblosan, sehingga tidak terlalu bergantung dengan pihak luar atau lembaga survei lain. Karena survei internal partai juga disahkan ya, karena partai juga dapat melakukan survei karena kader partai tersebar di kabupaten kota bersangkutan. Kemudian ada manajemen door-to-door campaign. Door-to-door campaign ini dalam pemilu adalah salah satu bagian dari aktivitas merangkul dukungan, karena kegiatannya langsung dari rumah ke rumah ya. Ya, door-to-door campaign ini diyakini dan terbukti ya memang membuat potensi perolehan suara meningkat bagi partai politik. Nah, kalau sistem tertutup yang terjadi pada 2024, maka solusi aplikasi pemenang partai politik tingkat kabupaten kota ini akan menjadi solusi yang paling baik, yang paling tepat. Karena ada platform pemenangan berdasarkan sistem yang dapat dipakai bersama, sehingga memiliki satu platform seragam yang semua tertuju pada satu arah saja, yaitu kemenangan partai di seluruh basis TPS di kabupaten kota bersangkutan. Kami juga memprovide sistem pemenangan di level provinsi ya, jadi aplikasi pemenangan partai tingkat provinsi. Nah, itu mencakup seluruh kabupaten kotanya, seluruh kecamatan yang ada di provinsi bersangkutan, seluruh desa dan kelurahan di provinsi bersangkutan sampai ke basis TPS. Kami juga memprovide sistem untuk skala nasional, untuk pemenangan partai politik di skala nasional. Ingat, pada pemilu 2024 ini mustahil kita mengandalkan cara-cara manual untuk pemenangan, sehingga kalau manual tidak ada parameter dan ukuran pemenangannya. Dan ingat, pemenangan sekarang ini adalah berbasis data, berbasis TPS, tidak bisa lagi kira-kira. Diperkirakan kita dapat suara segini, diperkirakan, nah itu tidak bisa. Semua harus by data. Kalau seorang pimpinan partai di tingkat anak cabang atau anak ranting menyatakan, Pak, saya punya potensi 2000 suara, itu harus dia buktikan dengan data ya. Dengan sistem ini semua akan ter-cross check dengan benar, yaitu berbasis data, tidak bisa lagi berbasis ya penyampaian-penyampaian yang tidak valid ya. Semua ada datanya, nama orangnya, nicknya, alamatnya di mana, nomor HP-nya bisa dihubungi. Intinya ini adalah bagian dari trik dan solusi yang tepat untuk menghadapi pemilu 2024 ini. Kompetisi sudah berbasis teknologi digital ya, elektronik,
yang memungkinkan partai dapat mencapai target mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kami siap menjadi mitra kemenangan Anda, baik skala pusat, skala provinsi maupun skala kabupaten kota. Saya Arif RCH di Inkre Nusa Jakarta bersama partner-partner kami yang tersebar di berbagai provinsi juga siap membantu Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.